Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Emma Saputri, NPM A1H018003. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang materi dasar-dasar pengetahuan untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristawan MPD. Dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Kedua, logika. Ketiga, sumber pengetahuan. Dan yang keempat, kriteria kebenaran. 1. Penalaran. Pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia disebabkan dua hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasi informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, kemampuan manusia untuk berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu secara garis besar. Cara berpikir seperti itu disebut bagian-bagian dari penalaran, yakni 1. Hakikat penalar. Penalar merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. 2. Berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Ketiga, perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. 2. Logika. Logika merupakan pertimbangan akal pikiran supaya berpikir secara lurus, tepat dan sistematis, yang kemudian dinyatakan lewat bahasa lisan atau tulisan. Logika dibagi dalam dua cabang pokok, yakni logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Yang kedua, logika induktif, penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. 3. Sumber pengetahuan. Pengetahuan merupakan kegiatan yang akal mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera kita, ingatan atau angan-angan kita. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan pengetahuan, antara lain 1. Akal atau rasio. Aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal atau ide disebut rasionalisme. 2. Pengalaman. Aliran pemikiran yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan disebut empirisme. 3. Intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses penalaran tertentu. 4. Wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. 4. Kriteria kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kebenaran menurut setiap individu relatif berbeda-beda, sehingga setiap jenis pengetahuan mempunyai kriteria kebenaran yang tidak sama. Kedua, jenis-jenis kebenaran. Ada 3 jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologis. Kedua, kebenaran ontologis. Ketiga, kebenaran semantik. Ketiga, teori kebenaran. Ada 3 macam teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Kedua, teori korespondensi. Ketiga, teori pragmatis. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.